Oke, selamat siang semua. Kita lanjut ya materi biologi yang kemarin, minggu lalu, udah lama. Adalah yang belum di sistem pernapasan adalah mengenai kelainan dan penyakit ya, yang bisa menyerang sistem pernapasan pada manusia. Kita lihat yang pertama adalah faringitis ya. Faringitis adalah peradangan faring yang diakibatkan oleh infeksi, bisa macam-macam, bisa bakteri, bisa virus ya. Jadi faring itu kan di tenggorokan ya, jadi di yang batang tenggorok. Jadi biasanya gejala yang timbul kalau kita ada infeksi virus atau bakteri adalah rasa nyeri saat menelan makanan. Dan rasanya itu kerongkongan tenggorokan itu rasanya kering gitu. Ya, terus yang nomor 2 adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu menyerangnya adalah langsung di bagian paru-paru karena infeksi bakteri. Nah, kalau infeksi bakteri berarti bisa dilawan ya dengan obat gitu. Nah, tapi obatnya tidak boleh putus ya. Jadi kalau putus kurang lebih 3 bulan harus ulang lagi dari awal gitu. Penyakit ini menular lewat udara. Jadi ada 2 jenis sebenarnya. Ada yang menular, ada yang tidak menular gitu ya. Jadi kalau menular berarti harus diisolasi. Nah, kita lihat yang ketiga. Pneumonia merupakan peradangan paru disebabkan oleh infeksi virus. Ini macam-macam ya, bisa virus, bisa bakteri atau benda asing lain. Nah, kalau pneumonia itu ciri-cirinya itu adalah pada alveolusnya terdapat timbunan cairan. Cairannya itu juga bukan cuma bisa air aja, bisa juga sel darah merah dan sel darah putihnya juga banyak gitu ya, terdapat di alveolus. Kenapa sel darah putihnya banyak juga? Karena terjadi infeksi ya. Jadi dia nanti si leukositnya itu akan mengirim cara untuk melawan. Nah, justru karena kita tahunya kalau sesuatu ya, kalau misalnya kita tahu kalau misalnya tes darah itu kita tahu kita kena infeksi atau enggak, bisa dilihat dari jumlah leukositnya ya. Kalau jumlah leukositnya naik, itu berarti memang tubuhnya sedang berusaha mempertahankan imunitas. Nah, kalau yang keempat, emfisema. Nah, ini saat alveolusnya melebar gitu karena infeksi. Nah, kalau permukaannya melebar, ya daya serapnya justru makin kecil gitu ya. Jadi makanya proses difusinya O2-nya juga akan turun. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang 5 asma, kondisi di mana si batang tenggorok yaitu bronkus dan bronkiolus ya kan mengalami penyempitan karena alergi. Nah, ini macam-macam ya. Kalau asma itu pemicunya macam-macam. Bisa juga karena faktor psikologi. Terus diftasi adalah keadaan di mana terinfeksi bakteri. Nah, ini jelas bakteri ya. Sama dengan TBC jelas itu dikeluarkannya oleh bakteri. Nah, kok pleuritis dari namanya pleura ya kan? Pleuritis berarti yang sakit di bagian pleura. Pleura kan masih ingat, pleura itu adalah lapisan yang melindungi paru-paru gitu. Jadi biasanya ciri-cirinya itu sakit saat kita mengambil pernapasan gitu ya. Oke, jadi hari ini memang cuma sampai di sini ya, karena tinggal sedikit. Nah, nanti ada kuisnya. Kuisnya itu ya semuanya gitu ya, yang mengenai sistem pernapasan manusia sampai ke tadi, sampai yang penyakit-penyakit gitu ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Nanti langsung kerjakan kuis yang seperti kita sudah bahas minggu lalu. Oke, selamat siang semua.